Memang kita sempat Kang mendapat semacam teguran keras dari Kementerian Agama, dari Ban PT di tahun 2021 ya, 2021 kita mendapatkan surat cinta Kang. Tepat dengan itu ya, dengan satu abad NU pas satu abad. Beberapa hari menjelang ya, Stainu menjadi Inu. Pasti itu melalui perjalanan luar biasa yang panjang gitu ya. Sementara perguruan tinggi yang sudah katakanlah jam terbang lama dengan status sekolah tinggi kan, seperti STIA, administrasi, itu belum bisa meningkatkan status dari sekolah tinggi menjadi administrasi. Padahal sudah punya program pasca itu kan, tapi belum bisa. Ada kilas balik proses lahirnya Stainu dulu. Mungkin pendiri. Kita bicara historis dulu. Ya, historis ya, betul. 2007 awal ada, bukan teman lah, senior akang lah, Pak Dr. Amas Masor yang di Kawal Cigandang itu kan punya yayasan Nurul Palah, Sengkol ya. Itu kan punya keluarga, ada Sanawiyah, ada Aliyah, jadi embrionya cukup lumayan lah. Kampusnya juga cukup representatif lah untuk sekolah tinggi. Pas pensiun, beliau nelfon, "Jangan Haji, tadi orang ngobrol," bahasa lembur kan, "Ayo ngobrol." Lengkap sendiri. Akan teh geus pensiun tapi betah kene hayang ngajar. Urang ingin perguruan tinggi kita di yayasan Akang di Sengkol, akan percaya konsep kajian haji kan gitu. Insyaallah sih Pak. Sepulang dari Sengkol, mampir ke Haji Badu Jaman. Ke Perum Aksa. Hampir gimana sih? Ini bahasa-bahasanya aslinya ya. Tapi kan Amas lah di Sengkol, ayo naon? Dia kerja perguruan tinggi lah, Pak Amas pensiun. Langsung berapa itu? Ulah Haji, mana di NU? Oh gitu, enggak di NU lah, percaya ke NTS nih. Tepukan Haji ayo, langsung aja. Waktu itu kepala kamera. Haji, gitu. Oh iya bener, enggak sebelum di NU. Besok tinggal orang ketemu jangan Haji Iman. Waktu itu Kang Iman selaku ketua Almari dulu. Ngobrol bertiga di ruang Sanawiyah, bla 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 bla. Ada kesepakatan besoknya ngobrol di Golkar, dihadiri oleh kesepuhan Pak Kiai Dudung Akasah, waktu itu sebagai ketua PC. Kemudian yang lain-lain, maka dibentuk Dewan Pendiri Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Lalu berproses menyiapkan studi kelayakan, feasibility study dilengkapi dengan pedoman akademik, pedoman statuta, kemudian grip, masuk dosen-dosen, kadang-kadang dosennya ditemak lah yang benar masuk itu penuhi syarat. Selesai Jakarta ya, sekitar sekian bulan, alhamdulillah turun izin operasional Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Berjalan kurang lebih 13 tahun lah, dari 28 ya sampai sudah kemarin. Kita ini kan NU itu besar, aset NU besar di mana-mana, bukan hanya di nasional, di kota juga. NU itu paling banyak. Kenapa tidak harus kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi? Ya alhamdulillah per 2022 kita dengan tim semua membangun kesepakatan, menyiapkan segala macam persyaratan untuk merubah status transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama menjadi Institut Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah SK-nya turun tanggal 21 Desember 22 menjelang 1 abad NU. Jadi pas momentumnya tepat. Nah, jadi dari 3 prodi MPI, Keluarga Hukum Islam, KPI, sekaligus sekarang INU turun, prodi yang baru juga turun. Jadi sekarang ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tarbiyah dan Keguruan ada 2 prodi, MPI sama PAI.
Itu yang menjadi nilai jualnya kan dulu PS sangat luar biasa. Kemudian syariah ada 2 prioritas. Yang pertama hukum Islam, yang kedua ekonomi syariah. Yang ketiga dakwah dan komunikasi, baru 1 prodi. Sekarang kita lagi mengusulkan tentang KPI. Diharapkan nanti Fakultas Dakwah dan Komunikasi bernambah dan ada prodi jurnalistik ya, ada prodi ilmu komunikasi. Kita ngacunya kepada nomenklatur yang ada di UIN Bandung, karena kita di bawah payung Kementerian Agama. Nah, gitu barangkali sepintas supaya tahu. Gitu. Ini sebagai generasi muda. Nah, gimana yang kalian muda? Generasi muda. Jadi ini kan perpaduan dua generasi. Ya kan? Generasi X dan Z. Atau generasi baby boomer malah kita itu masuk ke sana. Ini generasi Z ini luar biasa, persamaan antara 2 generasi. Sebagai estafeta perjuangan begitu. Kang nuhun pisan. Kalau kami selaku para kader muda NU lah pada akhir intinya, sebetulnya kita tidak lepas dari apa yang menjadi nasihat dari para sesepuh di Nahdlatul Ulama, yang kebetulan juga beberapa sesepuh NU juga mengabdikan dirinya juga untuk NU, ada yang mengajar banyak para sesepuh NU yang mengajar di sini, yang hingga saat ini tidak pernah lelah untuk membimbing kami para generasi muda NU yang kebetulan alhamdulillah mengabdikan diri juga di Stainu ya, waktu itu menjadi dosen, hingga pada akhirnya kami terlibat dalam tata kelola di perguruan tinggi milik NU satu-satunya di Tasikmalaya khususnya. Satu modalitas yang cukup penting yang kita miliki itu adalah sebetulnya teamwork kami. Teamwork. Memang untuk mengelola perguruan tinggi keagamaan Islam swasta itu memang tidak mudah, perlu banyak pengorbanan, gitu, perlu banyak keikhlasan juga, gitu kan. Ya, namanya perguruan tinggi keagamaan swasta lagi begitu. Beda mungkin kondisinya dengan negeri. Kita sudah tidak berpikir bagaimana menghidupi atau mencukupi kesejahteraan dosen gitu ya, atau SDM tendik yang ada di kampus gitu. Tapi kalau kita di Stainu kita harus berpikir lebih ekstra gitu. Di satu sisi kita harus bicara soal kesejahteraan mungkin ya, tapi di sisi lain juga bagaimana kita harus memajukan kampus ini menjadi lebih besar. Tapi yakin sampai saat ini kami sebagai generasi muda bahwa berkah dari Nahdlatul Ulama itu ada gitu kan, dari para masai, para kiai, para sesepuh, karena mungkin dulu para ulama gitu, termasuk salah satu pendirinya Akang di sini ada misi besar, kemudian lahirnya perguruan tinggi milik NU ini ya sebisa-bisa menjadi satu laboratorium pendidikan yang bisa mencetak para kader-kader ya, termasuk khususnya kader-kader NU bisa lebih mengembangkan sisi intelektualitasnya yang notabene mungkin kita pahami betul bahwa basis-basis NU itu kan dari kalangan pesantren, para santri yang mengenyam pendidikan di non formal saja. Tapi dengan kehadiran Stainu ini, alhamdulillah akses pendidikan terhadap pendidikan tinggi itu menjadi semakin terbuka, gitu ya, semakin terbuka bagi, dan dominan memang mahasiswanya itu rata-rata kalangan santri gitu kan. Jadi sekarang jadi santri yang intelektual, kira-kira begitu ya. Dan dominannya seperti itu, sehingga dari segala hal kita menyesuaikan, termasuk juga dari sisi pendanaan harus bisa diakses oleh para kaum santri gitu. Meskipun dari sisi ekonomis mungkin pembiayaan itu jauh lebih murah dari kampus-kampus yang lain yang ada di Tasikmalaya, akan tetapi kita tetap mengedepankan sisi mutu. Itu yang menjadi komitmen kita bersama, bahwa mutu ini menjadi penting. Pada awalnya memang kita sempat kan mendapat semacam teguran keras dari Kementerian Agama, dari Ban PT gitu, di tahun 2020
ya, 2021. Kita mendapatkan surat cinta kan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang itu merupakan tamparan keras bagi kita satu entitas perguruan tinggi. Isi surat cinta itu? Surat cintanya itu adalah istilahnya TMSP, bahwa Stainu pada saat itu dianggap tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi 2021. Nah dari situ memang hikmahnya kita semakin merefleksi ulang apa yang menjadi kekurangan dan lain sebagainya. Tapi itu justru jadi titik balik. Jadi titik balik. Nah, momentum itu jadi titik balik, mungkin bisa dikatakan kemajuan dari perguruan tinggi ini. Jadi refleksi gitu ya, kita bersama, ayo kita berefleksi apakah yang ada yang salah tidak di dalam tata kelola, jangan-jangan ada yang itu salah. 2021 Bang. Terus 2022 ini tim bergerak, tim langitan nih terus turun. tim langitan turun. Semuanya hadir ya, begitu. Kita kapalang dengdek kita tingkatkan gitu. Jadi institut kan ada 22 Kang. 22 kurang lebih 22 perguruan tinggi se-Jawa Barat yang mendapatkan surat cinta yang sama seperti hanya yang diberikan ke kami gitu, ke Stainu. Refleksi ulang, kemudian kita semua berbenah gitu ya, beriringan juga dengan momentum pergantian kepemimpinan pada saat itu dari ketua sebelumnya ke ketua yang baru, Bapak Dr. Haji Pepet Warnusi. Nah dari situ kemudian kita berefleksi dan membenahi satu demi satu dengan tim yang ada, sumber daya yang ada, kita bergerak. Yang alhamdulillah singkat cerita kita bisa memulihkan keadaan ya, dengan kerja keras semuanya, gitu ya, dengan keikhlasan semuanya kita bisa memulihkan keadaan sehingga status tersebut dicabut gitu ya, dan alhamdulillah kita mendapatkan peringkat akreditasi baik institusi gitu. Tapi tidak selesai Kang di situ. Tantangan semakin besar gitu. Satu persoalan selesai, institusi masuk ke tingkat prodi gitu. Prodinya juga sama, di Bredel itu sama Ban PT. KPI dulu ya, KPI memang udah lama, ini sejak awal memang sudah ada ya Kang KPI. Cuman belum mendapatkan predikat akreditasi. Baru di tahun 2021 itu baru mendapatkan predikat akreditasi baik. Itu sudah selesai, alhamdulillah. Muncul lagi persoalan baru. Prodi HKI dan MPI yang kena PEPA ya, namanya itu PEPA. Jadi PEPA evaluasi, jadi peringkat evaluasi yang secara otomatis dilakukan oleh Ban PT. Kena juga kan. Kita berbenah lagi prodi MPI yang mana prodi MPI ini sebetulnya prodi unggulan kita, tapi kena evaluasi oleh Ban PT juga. Ya kita pada akhirnya tetap harus melalui fase itu, dan alhamdulillah peringkat kita untuk prodi MPI tetap bertahan di baik sekali, yang awalnya B menjadi baik sekali. B plus ya. B plus ya, menjadi baik sekali. HKI juga sama gitu ya. Seiring sejalan itu mungkin beriringan juga dengan proses transformasi, akhirnya kemarin puncaknya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa kita alhamdulillah sudah bertransformasi karena beriringan juga dengan program penambahan prodi baru XR dan juga PAI, sehingga kita sudah dianggap layak melakukan transformasi perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut gitu. Ini sebetulnya tantangan lebih besar lagi kan. Ya, bukan berarti selesai justru. Sudah mulai kan. Iya, tantangan lebih besar. Titik rancang awal. Iya, titik rancang awal gitu. Ya begitulah hiruk pikuk. Jadi selama 2 tahun ini hampir kita memang terus tiap hari, tiap malam berpikir untuk kemajuan perguruan tinggi. Bahkan ketika masa-masa akreditasi sampai-sampai kita nggak bisa tidur gitu kan. Kadang bermalam di kampus, menyusun dokumen dan lain-lain. Jadi itu tapi satu perjalanan itu kan yang sudah biasa
biasa dulu. Tidak biasa. Dulu kan ini apa namanya, kalau teman-teman yang biasa melanglang di jalan nongkrong, kalau dulu nongkrong kan ini jelas kan gitu. Iya, ya itu yang mungkin juga teman-teman agak aneh karena kebetulan waktu itu saya sebagai ketua pusat perencanaan penjaminan mutu internal kan. Jadi memang tumpuan ini leading sektor untuk akreditasi ada di saya pada saat itu sebagai ketua P3MI. Teman-teman juga merasa kaget gitu, merasa tereksploitasi lah gitu kan. Nah, ini mungkin Buka Prodi juga merasakan penindasan yang dilakukan pada saat itu. Nah sekarang waktunya testimoni bagaimana sih sebetulnya suasana batin ketika itu gitu. Buka Prodi, maka silakan. Memang kalau dilihat dari perjalanan saya di Staino mungkin masih terbilang junior lah dibanding dengan Pak Eki dan yang lainnya mungkin. Tapi memang yang paling menurut saya yang paling luar biasa itu yaitu di masa-masa itu yang pas akreditasi itu, kalau nggak salah memang tadi mungkin belum disampaikan, ada hal yang memang pas waktu itu pas memang setelah kepemimpinan Pak Ketua waktu itu kita tuh lagi nguji kan, nguji yang online, nguji skripsi. Kan secara ini berarti sebentar lagi mau wisuda dan ijazah dan itu harus sudah ada kan. Kita kan pas belum juga baru beres ujian, kita belum keluar dari istilahnya dari ruangan, dari majelis Pak Ketua sing sabar ya, karena banyak anak kita harus berjuang lagi dan menyampaikan yang tadi yang surat cinta itu. Kemudian terus lagi dengan yang prodi-prodi yang lain yang itu, dan yang memang secara ini jujur saya secara pribadi baru kali ini, maksudnya baru pas kepemimpinan Pak Ketua mendapatkan amanah menjadi sekretaris prodi, dan akreditasi ini memang betul-betul hal yang baru untuk saya gitu. Hal yang baru untuk saya tanya-tanya dan yang lainnya bersama dengan Kapolri yang dulu Pak Asal dan yang lainnya ya. Itu alhamdulillahnya ya dengan komandannya Pak Eki kita membuat tim ya, alhamdulillah tim yang solid gitu. Ya itu akhirnya KPI alhamdulillah bisa terlaksana gitu, sudah bisa diselesaikan meskipun ya dengan penuh drama dan yang lainnya, karena memang notabene ibu-ibu gitu ya Pak. Iya yang itu yang memiliki kesulitan ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang ya dimana kan kita tidak hanya punya tugas di kampus saja, tapi di rumah juga, bahkan terkadang Pak baru sampai ke rumah Pak Eki siap nanti Jum ya. Malah berapa lagi? Ya oke. Jadi betul-betul ditindas. Betul Pak, ditindas kita, bukan hanya apa yang merasa ditindas itu bukan hanya kita saja, bahkan anggota keluarga kita kayak anak-anak kita yang masih kecil itu sampai aduh gimana ini, sampai kita tidak hanya perlu mengkondisikan diri kita karena memang kan dari mental dan yang lain kita juga harus kuat, karena memang bukan hanya menghadapi satu akreditasi tapi empat sekaligus dalam tahun yang sama kan tuh, bayangin dalam tahun yang sama. Itu ya bertubi-tubi ya. Betul luar biasa, tapi ya alhamdulillah dari sana kita ya berpikir oh ini ternyata kekuatan kita itu bukan dari maksudnya yang menjadi kekuatan kita itu ada solidaritas kita, kesolidan kita, timbuk kita yang solid, itu yang paling kuncinya. Bahkan alhamdulillah ya kemarin juga pas itu ada juga dari SPAI Bogor ya Pak. Nah, mereka belajar ke kita kan, dibanding ke kita. Kok bisa? Iya. Prodi yang sama. Enggak sampai semua institusi antar institusi ke sini untuk belajar tentang itu. Persiapan akreditasi ya. Persiapan akreditasi mereka. Padahal itu dikasih bocoran juga itu bagaimana melewati masa-masa yang dramatis itu. Iya. Diceritakan juga kan. Ya apalagi ya tim kita rata-rata itu ibu-ibu gitu dengan segala dramanya. Dikasih tips ya. Iya, tips. Tapi justru indah. Layaknya sebuah cerita ya. Dramatis gitu. Ada konflik, kemudian ada anti klimaks gitu ya, klimaks gitu ya, ada klimaksnya dan kemudian happy ending kan sebetulnya. Masih berlanjut. Ya artinya kegembiraan ini menjadi modal kan setelah melalui berbagai lakon yang dilakoni. Oke, clear. Tampaknya ini untuk closing kita ke ini lagi sebagai satu hal ya, ini untuk mensupport
ketua prodi. Jadi sejak sekarang kan kita harus all out. Kenapa? Di UIN Bandung Fakultas Dakwah dan Komunikasi hanya satu yang dianggap jurusan yang paling tren, KPI. KPI Itu paling banyak peminatnya. Iya. Sementara manajemen dakwah Islam kurang, pengembangan masyarakat Islam kurang. Jadi itu hanya KPI dengan jurnalistik. Hanya ke depan kita buka jurnalis. Dan kita tidak perlu pesimis. Kenapa satu fakultasnya satu prodi? Nggak masalah. Di UIN aja psikologi hanya satu prodi. Fakultas agama tuh, Akang yang mendirikan tahun 99 sama Pak Ahmad Syah. Dulu itu izin operasional 3, SPI, BSA, Muamalah. Yang jalan cuma satu, Muamalah. Yang sekarang jadi ekonomi Islam. Gitu. Jadi penting harus semangat.